refleksi atau penilaian diri sendiri terlebih dahulu. Kira-kira apakah di satu proses materi kita sebelumnya ini kalian sudah kuasai dengan baik, atau apa yang Anda rasakan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris yang telah kita lewati. Oke, kita mulai dulu ya. Siapa yang mau berpendapat tentang apa nih, refleksi dirimu sendiri atau menilai diri sendiri terkait dengan capaian pembelajaran yang sudah barusan kita lewati? Ada yang mau angkat tangan? Ya, Pak. Yes, please. Untuk saya tuh, untuk aksen bahasa Inggris ini menurut saya masih belepotan, Pak. Jadi kurang keren. Bisa diulangi lagi? Menurut saya aksen bahasa Inggris saya tuh masih belepotan dan kurang lancar gitu, Pak. Oke. Aksen ya? Iya. Oke. Yang lain kira-kira ada nggak? Bisa tunjuk tangan? Angkat tangan bisa? Kira-kira menurutmu setelah melalui tahapan proses belajar bahasa Inggris yang barusan terlewati, apa yang sudah kamu dapatkan? Atau apa yang sudah kamu lalui? Atau kamu merasanya seperti apa? Yes, please. Menurut saya, setelah pembelajaran kita hari ini, kita sekarang ini semakin lebih pintar menguasai skill bahasa Inggris kita daripada yang kemarin. Sudah bagus berarti ya? Sudah bagus. Oke. Ada lagi yang Putri belum kelihatan ada bersuara? Yes, please. Menurut saya, terkadang kan kita bisa memahami bahasa Inggris sendiri, cuman kurang sulit kalau dibicarakan secara lisan itu belum bisa. Oke. Jadi memahaminya bisa, namun kalau pas giliran tampil secara lisan masih sulit, gitu ya. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau Anda rasakan seperti itu, ada yang sudah merasakan bagus, gitu ya. Silahkan angkat tangan. Yes, please. Menurut saya, cara kita untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris kita agar bisa lebih baik adalah dengan cara membaca atau menceritakan suatu cerita, Pak. Jadi kayak storytelling atau mungkin membaca suatu novel atau legenda gitu, Pak. Membaca dan kemudian setelah membaca itu lakukan proses storytelling gitu ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang lain? Ladies, cewek ada nggak yang berpendapat? Please raise the hand. Yes, please. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, bisa kita dengan bermain peran. Bermain peran. Maksudnya gimana bermain peran tuh? Ya, jadi kita kayak drama gitu saling berdialog dengan bahasa Inggris. Oh, berdialog, bermain peran menggunakan bahasa Inggris. Oke, good. Ada lagi? Satu lagi coba, barangkali ada yang berpendapat. Ada storytelling tadi disampaikan, terus ada yang bermain peran. Ada lagi kira-kira yang berpendapat selain storytelling dan bermain peran? Satu lagi? Saya, Pak. Oke. Mungkin dengan bermain game. Bermain game. Bermain game dengan naratif itu bagaimana, Jen? Maksudnya? Bermain game dengan naratif itu kayak kan misal kita main game bahasa Inggris. Ah, Nah, oke. itu kan di tulis-tulisannya itu ada cerita-cerita. Terus? Itu kan menambah wawasan kita tentang pengetahuan bahasa Inggris. Oke. Yuk. Apakah kita ngambil khasanah budaya Indonesia, cerita-cerita dari Indonesia, ataukah cerita dari luar negeri, atau cerita yang seperti apa yang diinginkan? Yes. Kalau menurut saya sih mending budaya atau mungkin cerita dari luar negeri aja, Pak. Alasannya apa? Kenapa kamu milih luar negeri? Kok gak Indonesia? Karena ceritanya lebih modern dan lebih bisa rasional sama manusia. Oke, gitu ya. Memang kalau Indonesia nggak cerita begitu ya. Oke, thank you. Ada lagi yang punya pendapat lebih milih cerita-cerita dari luar negeri ya? Oke, ada lagi kira-kira punya pandangan yang berbeda? Sepakat? Atau ada yang tidak setuju atas hal itu?
Mungkin dari Indonesia juga. Kira-kira kenapa alasanmu kok memilih ceritanya yang dari Indonesia tuh? Budaya Indonesia juga banyak. Heeh. Nggak kalah sama Korea juga. Karena budaya Indonesia juga tidak kalah dengan budaya luar negeri. Oke. Nah, sekarang kalau begitu ada perbedaan ya, satu milih luar negeri, satu milih Indonesia. Apakah kita mengambil satu keputusan bersama, Indonesia saja, luar negeri saja, atau diberikan kemungkinan untuk memilih? Yang mau milih Indonesia silakan, yang milih luar negeri silakan. Kalian pilih yang mana nih? Thank you. Jadi kita punya beberapa hal penting hari ini. Kita sepakat kalau pembelajaran bahasa Inggris akan ditingkatkan dengan menggunakan bermain peran. Teksnya naratif, yang teks naratif ini kemudian boleh dari luar negeri, boleh dari Indonesia. Menentukan sendiri atau ditentukan gurunya, atau kalian memilih partner berdasarkan apa gitu? Pilih sendiri ya. Oke, pilih sendiri. Saya kasih waktu dulu barang 5 menit, atau silakan bagaimana cara pengaturannya untuk memilih kelompok? Dibagi rata. Oke? Ya sudah. Silakan nanti di pembahasan lebih lanjut kita akan lebih fokus saat kelompokmu sudah terbentuk. Oke ya? Silakan nanti saya dikabari hasilnya bagaimana penentuan kelompok kamu sudah berhasil klop ketemu dengan anggota kelompok yang lain. Oke, kita sudahi dulu sesi hari ini. Kita bahas pembahasan lebih lanjut pada bagaimana kemudian kita bisa membuat secara lebih teknis tentang rencana. Welcome back. Finally I see you in groups. Akhirnya sekarang sudah berada di grup ya. Terima kasih sudah membuat grup dan sudah melakukan koordinasi awal bagaimana kalian berada di grup. Nah, di kesempatan ini yang butuh kalian lakukan adalah satu, memastikan kamu menentukan tema apa, atau judul apa, atau cerita apa. Tapi pastikan memilih cerita itu tidak berhenti di milih tok. Kasih tahu saya nanti alasan kamu memilih judul itu apa. Apakah ada hal-hal yang menarik perhatian kamu atas hal itu? Oh, judul ini menarik. Kenapa menarik? Kasih tahu nanti di akhir. Saya minta ada presentasi perwakilan dari kelompok kalian menyatakan bahwa pemilihan judul ini kami pikir memiliki kelebihan pada area apa misalnya, kalau punya kelebihan, atau yang membuat kami tertarik adalah pada sisi ini, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian punya itu, silakan nanti di kelompok berdiskusi, berbagi peran. Tapi saya ingin lihat, silakan di proses diskusi nanti masing-masing itu
kalau milih, aku kan ada cerita ini, aku milih peran itu. Nanti silakan di masing-masing kelompok itu lakukan proses diskusi. Kenapa tunjukkan kepada saya, kenapa kamu memilih peran tersebut, sehingga kamu nanti tidak merasa keberatan ketika kamu pilih peran tertentu. Kalau peran sudah kamu pilih, itu kan berdasarkan apa yang kamu yakini bahwa kamu itu bisa mengekspresikan dirimu seperti itu. Nah, setelah itu di kelompok silahkan mencoba untuk berhitung tentang waktu pengerjaanmu itu nanti tahapannya akan seperti apa. Nah, hal itulah yang menjadi fokus penting hari ini. Silahkan nanti di kelompok lakukan tahapan itu. Saya kasih waktu beberapa saat dan saya akan berkeliling di kelompok itu. Kira-kira butuh waktu berapa? 15 menit, 10 menit, atau lebih dari itu, 20 menit? 15 menit ya, 15 menit. Silakan nanti kalau memang ada butuh klarifikasi informasi atau apa, acungkan tangan, Pak, kami butuh penjelasan tambahan terkait dengan ini, gitu ya. Oke, silakan diskusi kelompok bisa dimulai dari sekarang. Untuk berapa tokoh itu? Untuk berapa tokoh? 5. 1 Dewi Sekartajinya, terus Lembu Soro, terus ayahnya Dewi Sekartaji. Lembu Soro, ayahnya Dewi Sekartaji, terus itu yang gagal daftar itu Pak sebelumnya Lembu Soro kan ada apa itu? kiai. Berarti butuh person laki-laki tambahan dong? Jadi ini laki-laki. Kan ada bapaknya Dewi Sekartaji, terus ada Lembu Suro, terus bukan lagi. Kan harus cermat itu. Lihat aja sumber dayamu dulu, mestinya kan. Lihat sumber dayamu, terus nanti ceritanya dimodif sesuai dengan sumber daya. Misal yang satu itu gak usah dimasukkan gimana? Sing siapa? Yang kiai. Nggak apa-apa, yang itu tokoh utamanya harus tetap ada. Tokoh utamanya yang harus ada siapa tadi? Lembu Soro sama Dewi Sekartaji. Terus bapaknya itu bapaknya harus ada. Dibanding kebutuhan akan kompetitornya Lembu Suro, lebih penting mana antara bapaknya sama kompetitornya Lembu Suro? Lembu Suro kan jelas ada, ya. Yang jadi pertanyaan itu kalau kamu tadi sebut ada ayah Dewi Sekartaji, terus ada kompetitornya Lembu Suro, itu kan? Yang kamu sebut kiai tadi, itu kompetitornya Lembu Suro kan? Nah, pertanyaannya, ayahnya Dewi Sekartaji sama kompetitornya Lembu Suro itu lebih dominan mana kebutuhannya? Lebih dominan ayahnya. Wes berarti butuh Lembu Suro, ayahnya Dewi Sekartaji, terus Dewi Sekartaji, terus izinnya butuh berapa? 3. Ya wes, nanti ketemu. Silakan didiskusikan masing-masing. Ya. Kelompok sebelah sudah? Sudah, timeline juga sudah. Alasan tadi macam-macam juga sudah. Oke, siapa yang akan presentasi? Kelompok kamu masih butuh waktu berapa lama? Masih butuh waktu? Oke, silakan lanjut dulu. Sambil kamu pertajam dulu ya, kelompok sebelah masih butuh waktu. Sudah, yuk silakan presentasi. Kalau sudah, siapa satu putra satu putri dari kelompokmu yang maju? Sudah? Oke, silakan maju. Sambil kelompok sebelah melakukan lanjutan, silakan sambil juga sekalian ikut memperhatikan itu kelompok yang presentasi hasil dari kelompok mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang peran yang akan kami tampilkan. Jadi kami ingin menampilkan legenda yang berjudul Roro Jonggrang dari Jawa Tengah. Alasannya apa tuh? Alasannya karena alur cerita Roro Jonggrang
Tapi ada cerita yang menarik itu dari sisi apa? Yang menarik, adakah satu pelajaran penting yang kamu ambil dari kisah Roro Jonggrang itu? Ada nggak? Mungkin bisa kami pikirkan kembali nanti. Oke. Ya, silakan dilanjut. Ini dibacakan tokoh-tokohnya. Ya, tokoh-tokohnya siapa aja? Oke, itu saya sebagai so, karena saya merasa cocok untuk jadi gubernur dan teman-teman ya menyetujui saya bisa ya cocok peran untuk itu. Oke. Terus ada Zenzen nanti jadi Prabu Baka atau si ayahnya Roro Jonggrang. Heeh. Karena laki-lakinya tinggal dia. Heeh. Terus ada Laila menjadi Roro Jonggrang. Heeh. Itu berdasarkan nanti kami meminta karena masing-masing setuju dan nggak apa-apa siapa aja jadi Roro Jonggrang gitu. Oke. Saya sama Bila menjadi gadis desa yang nanti bantu Roro Jonggrang Mm-mm. karena sepertinya kami cocok menjadi gadis desa. Mm-mm. Terus ada Tika sama Alia yang nanti jadi jin yang bantu Badan Bondowoso buat membuat tadi. Oke. Terus apalagi yang butuh dipresentasikan? Untuk waktunya, Heeh. jadi ada pekan 1 Heeh. Menghafalkan teks. Oke, menghafalkan teks dulu. Dan Teksnya udah jadi ya itu ya? ya itu kalian difikskan di pekan 1. Oke, fixkan teks, kemudian hafalan teks pekan 1, terus? pekan kedua ini kita melakukan diskusi. Heeh. Ketiganya kita record. Dan ketiganya kita record. Jadi ada Bukan. 3 pekan. Record. Terus setelah record diapain? Recordingnya. Kita edit terus diupload di YouTube. Oke, itu pekan ketiga semua. Ya. Ya. Oke, thank you. Sudah cukup? Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2 mau menjabarkan hasil presentasi dari kami Untuk tema kami itu adalah Lembu Suro. Kenapa kami memilih cerita tersebut? Karena cerita tersebut itu sangat familiar di Kediri kan. Cerita tersebut berasal dari Kediri, jadi ingin melestarikan budaya-budaya daerah Kediri. Untuk cerita untuk asal usul dari Lembu Suro itu sendiri ini ada sejarahnya loh. Ada Gunung Lot salah satunya dan juga Gua Celamateng. Oke. Itu alasan pemilihan judul ya. Terus sekarang presentasi berikutnya adalah tentang penokohan. penokohan. Ya, ada siapa aja? Ada Jenji sebagai ayah dari Skartaji Heeh. dan Najwa Simbi sebagai Dewi Skartaji. Oke. Ada Gading sebagai pembusur. Oh, Gading sebagai Lembu Suro. Terus? Sisanya sebagai kuburan yaitu iblis. Oke. Masing-masing bisa dijelasin alasan utama tuh di masing-masing tokoh itu? Untuk Dewi Skartaji ini kan cocok di Najwa karena dia memiliki paras yang angguli. Terus juga mempunyai sifat yang licik kan. Heeh. Seperti ikan HP. Oh iya. Terus untuk Lembu Suro menjadi Gading itu karena mempunyai jiwa yang berwibawa. Wes. Akan jadinya gitu. Oke. Oke, yang paling akhir? Untuk ayahnya itu memiliki sifat yang tegas dan baik. Oke, iya. Dan untuk pesan moral mengapa kami ambil cerita ini tuh karena untuk jangan pernah sesekali melanggar janji dan jangan pernah sesekali berjanji jika tidak bisa menepatinya. Wow, keren. Lanjut. Apa setelah itu? Timeline waktu
tokoh. Terus kemudian pekan kedua itu pelafalan. Terus pekan ketiga itu ada latihan 1, 2, dan 3. Wes latihan dok. Sampai berhenti di latihan. Kapan ngerekamnya? Pekan keempat. Pekan keempat. Setelah direkam di kapan no? Itu pekan keempat berarti ya. Berarti menurut kelompok kamu butuh waktu setidaknya 1 bulan ya. Oke. Thank you. Sudah ada lagi perlu disampaikan kelompok 2? Cukup? Yes, thank you. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jangan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah dapat data ya kelompok 1